Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada dosen pembimbing mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, kepada Bapak Dr. Farel, SPD, MPDT. Baik, izinkan perkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Firmansyah dengan NIM 2207672 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 3, itu tentang judulnya adalah koneksi ke database CORD. Perlu teman-teman ketahui apa itu CORD. CORD itu adalah CORD Read, Update, dan Delete, di mana ini sistemnya bisa digunakan untuk bagian dashboard admin, maupun e-commerce, sistem manajemen, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada beberapa teori singkatnya, bisa teman-teman baca sendiri di sini. Nah, untuk konfigurasi CORD dari project ke database-nya itu kita menggunakan konfigurasi seperti ini, yang dimana nanti ini diisi nama database kita yang ada di php-admin nanti. Teman-teman bebas bisa menggunakan XMPP maupun itu Laragon, tapi di sini saya menggunakan XMPP. Eh Baik, langkah awalnya teman-teman bisa langsung aja ke bagian admin, nanti akan diarahkan ke php-adminnya. Oke, mohon maaf teman-teman. Nah, mungkin bisa teman-teman aja dari sini. Jadi langkah awalnya kita itu disuruh membuat database baru, yang dimana bebas namanya mau seperti apa. Contoh di sini saya menggunakan nama database-nya latihan. Nah, lanjut kita langkah awalnya itu mengkonfigurasikan database-nya namanya ke INF yang ada di project-nya. Seperti ini. Masukkan namanya di sini. Nah, lanjut ke langkah-langkah kerjanya. Jadi di sini kita akan mencoba implementasi Core, yang dimana di step 1 hingga step 9 ini itu kita disuruh untuk memisahkan bagian navbar, silebar, footer, CSS, dan JS. Seperti ini contohnya. Nah, jadi bagian-bagian ini semua itu didapatkan dari app Blends. Yang dimana app Blends ini sebelumnya itu adalah Wacom Blends, yang dimana pada pertemuan pertama kita menggunakan Wacom Blends, yang eh, lalu di copy paste ke buat file yang baru itu app Blends, yang dimana kita menggunakan Yield, yang dimana Yield ini adalah hapusan dari CSS atau maupun folder-folder yang lain, dimana ini adalah salah satu pengoneksian atau penghubung ke file-file yang lain. Setelah kita berhasil memisahkan tampilan awalnya, memisahkan footer, JS, label, dan top bar-nya, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Itu kita memasang routing dan controllers. Di mana di bagian step 16 ini, kita disuruh membuat controller untuk mahasiswa yang nantinya akan digunakan dengan cara buka terminal. Teman-teman bisa langsung aja ke Discord ke teman-teman, ke sini, langsung ke terminal. Ini karena saya sudah membuka terminalnya. Jadi teman-teman masukkan perintah ini, PHP Artisan Make Controller Mahasiswa. Yang dimana setelah kita berhasil melakukan perintah tersebut, maka akan berisi file seperti ini, mahasiswa controller. Di mana ini adalah controller dari folder mahasiswa. Nah, langkah selanjutnya kita memasukkan routing ke web PHP. Jadi setelah kita membuat Mac controller, jangan lupa pula teman-teman untuk memasukkannya ke dalam web ini. Ada agar bisa terkoneksi. Ini sebagai routingnya. Nah, selanjutnya arahkan menu mahasiswa ke selebar ke yang telah tadi kita buat. Dimana di bagian selebar ini ada codingan untuk menghubungnya ke app Blends-nya, itu ke halaman utama. Sepertinya ini sama. Nah, jadi di codingan indeks sini tuh kita disuruh untuk membuat tampilan pada navigation mahasiswa. Eh, Oke, langkah selanjutnya ada di bagian 23, itu selanjutnya kita menambahkan tombol tambah edit atau hapus yang akan kita gunakan untuk chord nanti. Teman-teman bisa nanti hasilnya bukan seperti ini. Jadi untuk
pengisian data mahasiswa yang ada di sini, teman-teman bisa langsung aja ke bagian sini, tambah slash itu tambahkan create. Ini untuk penambahan data mahasiswanya. Nah, jadi sebelum itu, tadi kan kita sudah membuat database-nya di sini. Nah, jadi database ini menyimpan data-data yang ada di sini. Sebagai contoh, kita akan mengisi data sini, maka ini akan tersimpan ke database. Mohon maaf, teman-teman, sepertinya ini agak ngelag. Nah, ini masuk. Dia bakal terkoneksi ke database-nya langsung. Nah, jadi di sini kita kan, card itu kan sistemnya bisa diedit ataupun dihapus. Di sini kan kita coba langsung edit. Kita akan mengubah di sini alamatnya menjadi Padang. Lalu kita simpan. Konfigurasi untuk menyimpan mengubah data bisa dilakukan. Lanjut kita akan mencoba sistem ini hapus. Data terhapus. Jadi kenapa itu bisa semua? Karena bisa teman-teman perhatikan sendiri di bagian codingan di bagian job set ini. Sini tuh kita dijelaskan untuk pembuatan cara update, delete, dan edit. Di sini untuk bagian edit, oh maaf, sini saya jelaskan sedikit. Untuk pembuatan database-nya itu pertama-tama teman-teman bisa menggunakan teman-teman dibuat codingan yang untuk make controller tadi. Yang dimana kita kan di sini menggunakan perintah PHP artisan make controller mahasiswa. Nah, nantinya itu kan terbuat sendiri database terkan terbuat file baru yang bernama mahasiswa controller. Nah, jadi untuk konfigurasi ke database-nya itu kita menggunakan perintah PHP ini. Maaf. Nah, setelah kita membuat database-nya di mahasiswa PHP, maka kita akan menggunakan perintah PHP artisan migrant yang dimana nanti itu langsung membuat tabel-tabel pada database-nya. Ini sepertinya hasilnya, teman-teman. Nah, ini data create-nya ini untuk penambahan data mahasiswa seperti yang tadi kita coba. Sini kita menambahkan slash langsung create seperti ini, teman-teman. Oke. Hmm, teman-teman langsung ke Microsoft Controller, HP, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan sendiri di job sheet. Nah, kita akan mencoba untuk penambahan data mahasiswanya dua. Satu, kita tambah lagi. Teman bisa masukkan NIM-nya. Ini harus NIM ya, teman-teman, karena di codingan untuk pembuatan kereta bar itu kita menggunakan INT, itu cuma bisa memasukkan angka-angka. Menggunakan ini sudah terisi dua data mahasiswa. Di sini kita akan coba edit. Di sini kan sudah bisa untuk menambahkan lebih dari satu. Sudah bisa ya, teman-teman. Oke, mungkin selebihnya bisa teman-teman perhatikan sendiri. Jadi fungsi eh, emak. Jadi makna dari Jamsit modul 3 ini kita belajar tentang sistem chord yang dimana chord ini itu adalah create, update, maaf. Nah, create, read, update, dan delete. Yang dimana itu adalah sebagai sistem manajemennya. Jadi kita sudah mencoba mengimplementasikan Dropsit ini ke project kita. Baik, di sini ada bagian evaluasi. Jadi di evaluasi ini kita disuruh untuk membuat sistem Kord untuk tabel dosen dengan ketentuan bawah seperti berikut. Memiliki NIP, kode dosen, no nama, no HP, alamat, dan keahlian. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya, tapi
kebetulan PHP tadi ada sedikit masalah. Jadi, oke, langkah selanjutnya kita langsung aja implementasinya. Jadi, di sini kita bikin dulu database-nya. Kita bikin evaluasi. Oke, langsung kita create, teman-teman. Nah, untuk ini kita matikan dulu. Ctrl C, teman-teman bisa langsung close aja dulu. Teman-teman bisa ke C ini. Bisa kita panggil CD, C, karena folder saya letak di folder C. Ini apa? Si Core. Ada ya, teman-teman, untuk code untuk pembukaan di framework Xcode. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah berhasil lah mencoba di sini, tapi karena database ini tadi saya hapus, maka kita ulang lagi. Di sini kan kebetulan sudah namanya sama, tapi teman-teman baiknya coba ketik ulang aja, cuma Ctrl S. Setelah itu teman-teman bisa eh, mengonfigurasinya ke database dengan cara PHP artisan migrate. Bisa teman-teman tunggu dulu proses loadingnya. Ya, jadi sebelumnya kan ini masih kosong ya teman-teman ya. Evaluasi bagian evaluasi masih kosong. Kita tunggu di sini dia mengkonfigurasinya ke database. Oke, sudah done. Jadi kita bisa lihat juga di sini ke database kita sendiri. Nah, sudah isi ya teman-teman, sudah ada. Nah, langkah selanjutnya kita buka servernya. Cara PHP lisan server. Nah, kita akan membuka server untuk database. Server dari projectnya. Jadi, untuk membuka halaman ini, kita lihat apa yang bisa dibuka. Di sini kita lihat, nah, di sini bisa kita buka folder dosennya dengan cara kita tambah slice. Nah, slice itu dosen. Nah, di sini adalah sistem core dari tugas evaluasinya. Di sini saya bikin eh, menggunakan bantuan dari framework Laravel. Di sini bisa untuk tambah. Di sini sudah sesuai ya ketentuannya dari modul 3 tadi. Ada no HP, alamat, dan keahlian. Oke, bisa simpan. Nah, di sini sudah bisa teman-teman, bisa diedit, update, dan juga database-nya bisa dihapus. Eh, Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan juga kepada eh, Ibu eh, dosen pembimbing Bapak Farel. Mohon maaf jika ada kesalahannya atau kurang jelas dalam presentasinya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.